Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisa hasil diskusi kami yang disusun oleh Ayu Stefani dan ada teman saya Rifka Septiani dan yang terakhir ada Novita Rozi. Dan di sini adalah tugas besar kedua yang diberikan oleh Bu Emi Agustina SSOS MSI dan kami mengambil judul eh, etika penggunaan media sosial pemerintah dalam konteks pelayanan publik. Tolong ke bawah, Kak. Ke bawah lagi. Nah, ini ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Rifka Septiani. Latar belakang, ya, kehadiran media sosial membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Media sosial secara signifikan telah mengubah gaya berkomunikasi masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai tren terbaru yang tidak dapat terbantahkan lagi. Hal ini sering terjadi seiring penggunaan media sosial yang sekian hari semakin banyak. Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerintah telah menjadikan media sosial sebagai salah satu opsi dalam berkomunikasi dengan publik. Hal tersebut sangat penting mengingat faktor komunikasi memiliki korelasi dengan pelayanan publik. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dan sangat berdampak terhadap proses pelayanan publik yang baik. Namun, peranan komunikasi pemerintah dalam konteks persoalan pelayanan publik merupakan salah satu indikator yang sering luput dari perhatian pemerintah. Membangun hubungan dua arah antar pemerintah dan masyarakat merupakan inti dari pengelolaan media sosial pemerintah. Adanya rasa saling mendukung melalui pertukaran informasi, kerjasama yang luas, dan transaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari media sosial. Masyarakat pun mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan dan menyuarakan diri dan ide-idenya, termasuk kesempatan untuk mengkritik pemerintah secara langsung dan terbuka melalui media sosial. Selanjutnya ada tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial terhadap instansi pemerintah. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pelayanan instansi pemerintah menggunakan media sosial. Jurnal yang kita pakai ini metodologi penelitiannya menggunakan metodologi penelitian kaji literatur, yakni dengan mengambil data dari perpustakaan. Terlihat dalam pendahuluan yaitu adanya data yang diambil melalui data portal.com dan beberapa artikel penelitian terdahulu sebagai sumber data penelitian. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Rozi. Oke, selanjutnya di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, dalam artikel ini membahas tentang etika. Etika adalah sebagai tolak ukur peradaban bangsa yang merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingginya peradaban tersebut dinilai dari kepatuhan masyarakat bertindak berdasarkan aturan main yang telah disetujui secara kolektif. Yang kedua ada tujuan negara sebagai landasan komunikasi pemerintah. Fungsi humas pemerintah berkaitan dengan tugas pemerintah. Pemerintah sendiri sebagai bagian dari negara, tugasnya berkaitan dengan pencapaian tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Humas pemerintah harus memastikan bahwa setiap komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar harus sesuai dengan tujuan negara. Termasuk dalam hal ini, komunikasi pemerintah melalui media sosial. Nah, yang ketiga ada komunikasi pemerintah sebagai unsur pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan publik dengan memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu ruang lingkup dari pelayanan publik tersebut adalah komunikasi dan informasi. Yang keempat,
Ada korelasi etika komunikasi pemerintah dengan pelayanan publik. Terdapat korelasi antara etika komunikasi terhadap pelayanan publik. Etika komunikasi yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Stefani Hutahuruk. Oke, baik. Yang keempat, Yang kelima. Ya, terima kasih. Yang kelima ada etika penggunaan media sosial pemerintah. Pembahasan ini adalah prinsip media sosial Humas pemerintah menurut Peraturan Menteri Prinsip media sosial Humas pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintahan ialah kredibel, integritas, profesional, atau responsif dan terintegrasi. Yang keenam, perbedaan pengelolaan media sosial pribadi dan media sosial pemerintah. Pembahasannya ada perbedaan pengelolaan media sosial pemerintah dengan media sosial pribadi dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni siapa yang mengelola, penggunaan, aturan main, dan juga pendanaannya. Penting untuk mengidentifikasi perbedaan tersebut adalah untuk mengingatkan para pengelola media sosial pemerintah agar terhindar dari sudut pandang pribadi dan memanfaatkan media sosial pemerintah. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui media sosial sangat terbukti lebih aktif. Namun, hal ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak diimbangi dengan etika dalam penggunaan media sosial. Dan humas pemerintah harus bisa membedakan antara fungsi dari akun media sosial pemerintah dengan akun media sosial pribadi. Media sosial pemerintah merupakan wajah pemerintah di dunia maya. Untuk itu, penggunaannya harus secara beradab sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Baiklah, presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.